Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Julfikar, NIM 2006868 dari jurusan Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia dan rule of law, hak dan kewajiban warga negara, dinamika hak asasi manusia, dan pembelajaran anti korupsi. Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau tropis besar dan kecil yang dibatasi oleh pantai-pantai berpasir putih atau banyak yang masih tidak berpenghuni. Sebagai warga negara, bentuk keterkaitan kita terhadap suatu negara yaitu harus adanya hak dan kewajiban timbal balik. Setiap warga negara pastinya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing terhadap suatu negara. Akan tetapi, negara pun harus memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Selain itu, hak asasi manusia juga berkaitan pada suatu negara. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia ialah hak kodrati yang melekat pada manusia sebagai pemberian Tuhan. Jadi maksudnya adalah hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Indonesia merupakan negara yang berada dalam satu posisi penguasaan trihibrid, yaitu posisi di mana terdapat tiga aspek yang berbeda sifatnya. Yang pertama, politik, yang kedua, hukum, dan yang ketiga, korupsi yang menyatu. Kita ketahui masih banyak tindakan korupsi di negara kita. Secara sederhana, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi dipengaruhi faktor-faktor objektif yang mendorong perbuatan korupsi, antara lain keadaan warisan Orde Lama seperti tidak adanya ketertiban dalam segala bidang, penguasaan yang berlebih-lebihan oleh negara atas kehidupan ekonomi, lemahnya organisasi aparatur pemerintahan, dan lemahnya aparatur penegakan hukum dan peradilan. Untuk melakukan penanggulangan tindakan pidana korupsi, maka masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat sebelumnya telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Untuk menghindari itu semua, terutama pada diri sendiri, yaitu yang pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Dan yang ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya itu sendiri. Ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan saling mengingatkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.